Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Natolwer dari kelompok 10 dengan NIM Digitair 112 kelas 2C Psikologi Kognitif. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menambahkan mereview tentang materi long term memory yang disampaikan oleh rekan kami yaitu kelompok 4. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang harus saya tambahkan. Yang pertama yaitu proses long term memory. Yang kedua, individual differential social goals and memory. Lalu pembahasan retrieval yang very long term sama expertise. Lalu yang keempat ada perspektif sama retrospective memory. Nah, yang pertama yaitu proses long term memory. Nah, ya, di proses long term memory ini ada 3 proses. Yang pertama encoding, yang kedua retrieval, lalu yang ketiga autobiographical memory. Nah, yang pertama itu encoding. Encoding itu memproseskan atau mengkode informasi yang akan masuk ke dalam long term memory. Jadi contohnya informasi tersebut kita kasih kode atau kategori agar ketika kita ingin mengingat kembali itu lebih mudah. Lalu ada retrieval, yaitu proses menemukan dan mengambil kembali informasi yang ada di long term memory. Nah, misalnya ketika kita akan memecahkan masalah atau mengambil keputusan itu biasanya retrieval itu digunakan agar kita dapat memecahkan masalah tersebut dan kita bisa mengambil keputusan tersebut. Lalu yang ketiga ada autobiographical memory, yaitu ingatan dari pengalaman diri kita yang khas. Nah, lalu bahasan yang kedua yaitu individual differential social goals and memory. Nah, tujuan sosial seseorang dalam berinteraksi secara personal dengan orang lain itu mempengaruhi pola pemikirannya. Dalam penelitian ini mencerminkan item yang diingat. Nah, jadi ada 2, yaitu avoidance, yaitu item yang diingat lebih banyak yang negatif. Lalu yang kedua approach, yaitu item yang diingat lebih banyak netral dan positif. Jadi ketika kita akan mengingat seseorang itu biasanya cenderung memilih item yang apakah orang tersebut akan kita ingat dengan hal yang netral atau positif, atau kita akan mengingat orang tersebut dengan item yang negatif. Lalu yang ketiga pembahasan retrieval, yaitu yang very long term sama expertise. Jadi apa sih very long term tuh? Nah, very long term itu penelitian bahwa memori ini memang tidak terbatas dan jangka waktu yang lama. Jadi memori kita itu memang bisa menyimpan informasi dengan jangka panjang atau jangka waktu yang panjang dan tidak terbatas. Lalu yang ketiga ada expertise, yaitu seseorang ahli lebih dapat mengorganisasi struktur dan mengkonstruksi pengetahuan karena info saling berkaitan dan kaya pada yang ditekuni sehingga mudah untuk ditemukan dan diambil kembali. Nah, ikutan ini ada fenomena Umbridge bias pada expertise, yaitu individu lebih akurat dalam mengidentifikasi anggota kelompok etnis kita sendiri daripada kelompok etnis lain. Prospektif versus retrospektif memory. Nah, prospektif memory yaitu menunjuk pada hanya semata-mata mengingat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan. Contohnya itu, misal berapa kali sih kamu kuliah dalam seminggu. Nah, hal tersebut itu adalah kan mata kuliah tersebut tuh adalah suatu hal yang memang sudah direncanakan atau suatu kegiatan yang memang
setiap minggu itu dilakukan. Nah, lalu retrospektif memori itu adalah mengingat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Jadi, contohnya misalnya, apakah kamu mengikuti mata kuliah psikologi kognitif kemarin? Nah, pernyataan tersebut tuh termasuk retrospektif memori, karena kita menanyakan kembali apa yang sudah kita lakukan di waktu kemarin. Itu saja yang memang dapat saya tambahkan dari penjelasan kelompok 4 kemarin tentang long term memory. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.